tahun 1894. Coba Anda bayangkan sebuah istana megah di Cakranagara, Lombok, yang saat itu sedang dilalap api akibat gempuran artileri. Ya, situasinya pasti sangat kacau. Tentara bersiap meratakan semuanya dengan tanah. Tepat, tapi hanya beberapa detik sebelum api menghancurkan bangunan perpustakaan raja secara permanen, ada seorang ilmuwan Belanda bergegas masuk, menembus asap. J.L.A. Brandes namanya, dia mengambil resiko yang sangat besar saat itu. Betul sekali. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan setumpuk daun lontar yang diikat rapuh. Nah, bayangkan hal ini untuk Anda yang sedang mendengarkan. Bagaimana jika dokumen itu tidak terselamatkan ya? Iya, bagaimana jika satu-satunya bukti sejarah terlengkap tentang kejayaan sebuah imperium raksasa, yang pernah menguasai separuh bumi Nusantara, musnah menjadi abu peperangan? Itulah realitas sejarah yang seringkali luput dari perhatian kita. Peradaban besar itu tidak selalu runtuh dengan suara dentuman yang keras. Kadang mereka hanya berjarak satu percikan api dari kelenyapan abadi. Wah, merinding mendengarnya. Fakta bahwa hari ini kita bisa duduk dan membedah struktur politik dari ratusan tahun yang lalu, itu murni sebuah keajaiban, sebuah kebetulan. Dan naskah yang diselamatkan dari ambang kehancuran itu kini menjadi fokus eksplorasi mendalam kita. Kita akan membedah sebuah dokumen yang luar biasa krusial. Lengkap dengan visual sampul buku terjemahannya kan? Benar, visual yang menampilkan ukiran relief rumit, barisan prajurit bertameng dan bertombak. Ukiran itu seolah memancarkan langsung aura kemegahan militer era tersebut. Dan syukurlah naskah aslinya kini tersimpan aman di Perpustakaan Nasional. Ya, dan bahkan sudah diakui sebagai Memory of the World oleh UNESCO. Nah, misi kita di penelusuran hari ini, kita akan membongkar mahakarya sastra Jawa kuno dari tahun 1365 ini. Kita harus memisahkan mana yang fakta, mana tata kota yang real, dan mana yang propaganda ya. Tepat sekali. Dan tentu saja kita harus mengungkap siapa sebenarnya sosok misterius di balik teks ini. Oke, mari kita bedah satu persatu. Mari kita mulai dari judulnya ya. Karena disinilah letak ironi sejarah yang pertama. Selama ini, naskah ini kan diajarkan di sekolah-sekolah dengan nama Kakawin Nagara Kertagama. Nama yang terdengar sangat agung ya. Sangat agung. Secara kasar bisa diartikan sebagai negara dengan tradisi atau agama yang suci. Namun, penulis aslinya sama sekali tidak pernah memberikan nama itu. Tunggu. Jadi judul yang kita kenal selama ratusan tahun ini pada dasarnya Judul palsu. Atau setidaknya, judul yang disematkan oleh orang lain. Sang penulis aslinya menamai karya ini Desa Warnana. Desa Warnana. Kedengarannya jauh lebih sederhana. Betul. Terjemahan harfiahnya sangat membumi, yaitu ulayan tentang desa-desa. Nama negara Kertagama itu baru muncul berabad-abad kemudian. Oh ya. Kapan tepatnya? Sekitar tahun 1740 Masehi, ditambahkan oleh seorang penyalin naskah di Bali bernama Artapamasa. Perubahan judul ini sebenarnya sangat fundamental loh. Maksudnya mengubah cara kita memandang naskahnya. Tepat sekali. Uraian tentang desa-desa mengisyaratkan sebuah laporan perjalanan atau observasi lapangan. Sementara, Nagara Kertagama memberikan kesan bahwa ini adalah sebuah kitab suci kenegaraan. Wow. Pergeseran makna yang luar biasa hanya karena satu orang penyalin di Bali. Dan bicara soal identitas yang tertutupi, pengarang teks ini juga menggunakan nama samaran kan? Ihan atau kebingungan. Benar, identitas aslinya ternyata adalah Dang Acarya Nadendra. Dia adalah mantan pejabat tinggi urusan agama Buddha di Istana Majapahit. Dan dia tidak menulis karya epik ini di tengah fasilitas mewah istana ya. Dia menulisnya di usia senja. Pasca pensiun, lebih tepatnya, di sebuah pertapaan terpencil di lereng gunung bernama Kamalasana. Kalau saya bayangkan di era sekarang, ini mirip sekali dengan seorang mantan menteri senior yang baru saja di-reshuffle. Oh, analogi yang menarik. Iya kan? Dia merasa kesepian di masa pensiunnya, lalu menulis sebuah thread panjang atau esai epik pakai akun anonim, menjabarkan semua pencapaian hebat pemerintahan. Tujuannya cuma satu, dia berharap tulisannya dibaca bos lamanya, sang raja, supaya jasanya diingat lagi. Itu perbandingan yang sangat relevan, sungguh. Motivasi personal inilah yang membuat Desa Warnana menjadi naskah yang sangat kompleks. Karena ada unsur cari perhatiannya itu ya. Betul.
Di satu sisi, karena dia ingin menarik perhatian kembali, dia memberikan detail luar biasa tentang hal-hal yang disukai raja. Tapi di sisi lain, dia sangat berhati-hati. Dia tidak mau cari masalah baru. Tepat, dia tahu batasannya. Dia tidak ingin menyinggung penguasa yang sedang dia coba buat terkesan. Nah, kehati-hatian itu yang membawa kita ke masalah objektivitas. Naskah ini diklasifikasikan sebagai puja sastra, kan? Ya, sebuah karya sastra yang fungsinya spesifik untuk memuji dan menyanjung Raja Hayam Wuruk. Kalau seseorang menulis untuk memuji, pasti ada hal-hal tidak enak yang sengaja disapu ke bawah karpet dong. Tentu saja, Pak. Sebagai puja sastra, naskah ini adalah produk dari sensor diri yang sangat ketat. Prapanca sengaja menghilangkan peristiwa-peristiwa traumatik. Demi menjaga narasi kebesaran Majapahit. Benar. Bukti paling telanjang dari sensor ini adalah diabaikannya tragedi Pasunda Bubat. Insiden berdarah dengan rombongan kerajaan Sunda itu. Wah, bagaimana bisa sebuah peristiwa historis dengan dampak geopolitik sebesar itu tidak ditulis sama sekali? Karena menulisnya sama saja dengan menggores kembali luka lama sang raja. Pasunda Bubat bukan sekedar pertempuran. Itu adalah tragedi diplomasi yang sangat memukul Hayam Wuruk secara personal. Jadi Prapanca sadar betul ya, kalau menyinggung peristiwa itu akan menghancurkan tujuannya menulis kitab ini. Sangat sadar. Jadi, dia memilih untuk memanipulasi realita dengan cara omission, berbohong dengan cara menghilangkan fakta. Naskah ini benar-benar dikurasi. Oke, ini memunculkan pertanyaan penting untuk saya pribadi, dan mungkin juga Anda yang sedang mendengarkan. Saya jadi agak skeptis sekarang. Ya, wajar saja kalau skeptis. Kalau Prapanca dengan sengaja menyensor sejarah, dan kita sepakat bahwa naskah ini pada dasarnya adalah brosur public relations kuno, sejauh mana kita bisa mempercayai klaim teritorialnya? Karena daftarnya sangat panjang ya. Masif sekali. Dia mengklaim Sumatera, dari Melayu, Jambi, sampai Minangkabau. Di Kalimantan ada Tanjung Pura dan Kapuas. Lalu Bali, terus membentang ke timur seperti Gurun, Maluku, hingga Wanin. Wilayah timur Nusantara. Iya, dia bahkan mengklaim hubungan dengan negara sahabat seperti Siam, Kampa, dan Kamboja. Sebagai masyarakat modern, bukankah kita wajib bertanya, apakah ini fakta? Atau cuma halusinasi ego seorang raja? Skeptisisme Anda sangat valid. Sejarawan modern juga telah memperdebatkan hal ini selama puluhan tahun. Kuncinya, kita tidak bisa menggunakan kacamata negara bangsa modern untuk melihat Majapahit. Maksudnya, batas wilayahnya tidak ditarik tegas di peta seperti sekarang. Betul. Majapahit tidak menempatkan garnison militer di setiap jengkal pulau di Maluku atau Sumatera. Namun, bukan berarti klaim itu fiktif. Loh, lalu bagaimana cara kerjanya? Secara real, kalau tidak diduduki tentara, bagaimana Majapahit mengklaim wilayah tersebut? Melalui konsep hegemoni dan jaringan kekuatan maritim yang disebut sistem Mandala. Majapahit berpusat pada kekuatan ekonomi dan kontrol atas rute perdagangan rempah-rempah. Ah, jadi alih-alih pendudukan fisik, mereka pakai sistem upeti. Tepat. Kerajaan-kerajaan lokal di luar Jawa mengakui superioritas Majapahit, membayar upeti secara berkala, dan sebagai gantinya, mereka mendapat perlindungan militer dan hak istimewa dagang. Jadi nama-nama wilayah yang disebut Prapanca itu akurat sebagai peta jaringan ekonomi ya? Itu adalah buku besar akuntansi geopolitik abad ke-14. Majapahit adalah pusat gravitasi Nusantara. Saya mengerti sekarang. Jadi ini lebih seperti imperium komersial raksasa. Asalkan aliran upeti lancar, kemerdekaan administratif lokal dibiarkan. Tapi sebuah imperium tidak bisa hanya bergantung pada ekonomi kan, harus ada unjuk gigi fisik. Dan inilah yang menarik dari naskah Desa Warna ini. Hayam Wuruk tidak mengontrol imperiumnya hanya dengan duduk diam di singgasana bata merahnya. Dia melakukan inspeksi ke daerah-daerah. Betul. Bagian besar teks, tepatnya di Pupu 17-39, menceritakan tur perjalanan darat berskala masif ke Lumajang dan wilayah timur lainnya. Nah, disinilah bagian yang benar-benar menarik buat saya. Prapanca mendeskripsikan logistik perjalanan ini dengan sangat detail. Ribuan orang bergerak membelah hutan dan desa. Perjalanan keliling ini adalah elemen vital. Di era tanpa media massa, raja harus terlihat agar kekuasaannya tetap nyata. Dan detail visualnya itu yang membuat saya takjub. Prapanca mencatat bahwa rombongan ini tidak bergerak secara serampangan. Setiap pemimpin daerah memiliki identitas visual yang ketat pada keretanya. Ya, semacam logo khusus. Betul.
Kereta dari Raja Pajang dihiasi logo matahari, kereta dari Lasem memamerkan logo banteng putih yang cemerlang, sedangkan Daha menggunakan simbol bunga emas. Sangat terorganisir kan? Persis seperti konvoi kampanye politik modern. Bayangkan bus-bus dengan branding spesifik, stiker raksasa, dan warna partai. Mengapa aspek visual ini begitu ditekankan? Karena dalam masyarakat feodal yang sebagian besar tidak bisa membaca, simbol visual adalah bahasa kekuasaan yang paling efektif. Jadi ketika penduduk desa melihat kereta banteng putih berdampingan dengan bunga emas, Dan semuanya tunduk berjalan di belakang kereta utama sang raja, mereka sedang disuguhi visualisasi nyata dari persatuan Nusantara. Logo-logo itu menunjukkan kerajaan kecil kini terintegrasi. demonstrasi kekuasaan yang dirancang untuk mengintimidasi sekaligus mengundang decak kagum ya. Menakjubkan. Benar. Tapi tunggu, di tengah laporan jurnalistik yang begitu real ini, ada satu sisipan yang membuat saya mengernyitkan dahi. Di Pupuh 50-54, rombongan berhenti di hutan Nandawa untuk berburu. Ya, acara perburuan besar-besaran. Tiba-tiba nada teks berubah. Prapanca menceritakan adegan fabel di mana hewan-hewan liar, serigala, kijang, banteng, singa, mengadakan rapat darurat. Mereka berdebat tentang armada raja yang datang. Kijang panik menyarankan lari. Banteng ingin melawan, tapi singa justru mengeluarkan argumen filosofis. Katanya, kalau mati dibunuh raja titisan dewa, dosa mereka terhapus. Argumen yang sangat mendalam dari seekor singa ya. Pertanyaan saya, kenapa ada dongeng hewan bisa bicara di tengah laporan kenegaraan? Apakah ini cuma pembenaran dari elit supaya kegiatan membantai hewan tidak terlihat kejam? Pertanyaan yang tajam. Anda menangkap fungsi ganda teks ini. Secara permukaan, yaitu alat pembenaran. Membunuh hewan bertentangan dengan prinsip ahimsa atau tanpa kekerasan dalam Buddha dan Hindu. Jadi, Prapanca mengubah narasinya. Melalui teologi politik, argumen singa itu penjabaran dari konsep Deva Raja, raja sebagai manifestasi Tuhan, dan konsep moksa atau pelepasan jiwa. Jadi bagi kaum pendeta, mati di tangan raja itu jalan pintas menuju pemurnian karma. Betul, fabel ini merasionalisasi kekerasan negara dengan mengubahnya menjadi sakramen agama. Luar biasa. Propaganda yang dikemas dalam balutan spiritual. Oke, setelah tur darat dan perburuan itu, rombongan kembali ke ibu kota. Disinilah kita melihat transformasi tata negara. Naskah ini memberikan tur tata letak kota yang sangat presisi di Pupuh 8. Ibu kota yang dikelilingi tembok bata merah tebal dan pintu besi berukir. Dan zonasinya sangat rapih ya. Sangat. Penataan ruang Majapahit adalah cerminan harmoni makrokosmos. Pendeta Siwa di sektor timur, Buddha di selatan, dan rumah menteri yang berwarna-warni gilang cemerlang. Kekuatan tata ruang itu benar-benar meledak saat acara raksasa seperti pesta serada untuk Gayatri Rajapatni di Pupuh 63-67. Puncak dari pameran ekonomi Majapahit. Hayam Wuruk mempersembahkan miniatur Gunung Mandara yang digerakkan mekanis oleh dewa-dewi, perahu raksasa, makanan, dan harta dibagikan ke rakyat dari 4 kasta. Sangat intimidatif kan? Itu adalah teater negara. Secara politik, pesannya keras. Lihatlah seberapa kaya kami. Menyebarkan harta adalah strategi brilian untuk membeli kesetiaan absolut. Kalau perut rakyat kenyang, potensi pemberontakan nol. Betul sekali. Itu tata kelola kesejahteraan yang dijadikan senjata politik. Tapi sistem sempurna ini akhirnya menabrak realita keras. Di Pupuh 71 dan 72 direkam sebuah krisis nasional. Pada tahun Saka 1286 atau 1364 Masehi, Patih Gajah Mada wafat. Kehilangan yang luar biasa besar bagi Majapahit. Hayam Wuruk sangat terpukul. Dan yang menarik, Raja menolak mencari satu pengganti karena Gajah Mada dianggap tak tergantikan. Raja malah membagi beban kerjanya ke 6 menteri spesifik. Ya, ada Empu Tadi, Empu Nala yang mengurus armada laut, Empu Dami, dan lain-lain. Secara manajerial, apakah ini murni karena penghormatan emosional atau ada perhitungan politik yang dingin di balik restrukturisasi ini? Disinilah kejeniusan Hayam Wuruk. Meskipun dibingkai dalam nada duka cita, manuvernya sangat pragmatis. Gajah Mada dulu memegang kekuasaan yang hampir menyaingi raja untuk fase ekspansi militer. Tapi sekarang Nusantara sudah terintegrasi kan? Tepat, Majapahit bergeser ke fase konsolidasi. Hayam Wuruk sadar memberi kekuasaan absolut ke orang baru adalah risiko politik yang berbahaya. Bisa kudeta. Jadi dia melakukan desentralisasi kekuasaan. Benar, transisi dari sistem kepemimpinan orang kuat ke sistem pemerintahan institusional.
Wah, merinding saya. Kita sedang membaca dinamika politik abad ke-14 yang prinsipnya sama dengan perusahaan multinasional modern, mengganti seorang COO superstar dengan struktur dewan. Dan memikirkan bahwa semua wawasan ini hanya tersisa di tumpukan dedaunan kering yang hampir dibakar samar, rasanya sungguh absurd. Setuju. Dan itu membawa kita pada sebuah refleksi krusial untuk Anda para pendengar yang telah setia menyelami detail ini bersama kami. Teks ini hidup ya, berbicara tentang ego, ketakutan, dan strategi bertahan hidup. Betul. Sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu untuk direnungkan. Bayangkan jika esok hari peradaban abad ke-21 kita runtuh berkeping-keping, Server internet hancur lebur. ya, awan digital lenyap. Dan entah bagaimana, satu-satunya dokumen yang selamat adalah satu buku harian elektronik milik pensiunan pejabat birokrasi yang ditulis anonim. Versi realitas seperti apa yang akan dibaca manusia 600 tahun dari sekarang tentang diri Anda dan era kita? Apakah mereka akan membaca kebenaran yang utuh? Atau seperti naskah yang kita bedah hari ini, apakah mereka hanya akan membaca versi realita yang telah diedit secara hati-hati, berisi hanya bagian-bagian indah yang sengaja kita perlihatkan? Sebuah pertanyaan yang sangat menohok. Terima kasih telah bergabung dalam eksplorasi hari ini. Teruslah kritis dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.